Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Sangga yang kami muliakan, para pandita, itu Bapak dan saudara-saudara jamaah yang kami cintai, mari kita menggunakan waktu pada saat ini dengan penuh keyakinan, penuh ketulusan untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik atau perbuatan-perbuatan yang berjasa atau jasa-jasa kebaikan. Semoga dengan jasa kebaikan yang kita lakukan itu bisa menyuburkan kebajikan-kebajikan di dalam kehidupan kita sekarang maupun kehidupan kita yang akan datang. Pada saat ini kita bersama-sama merayakan Sanggadana di masa Katina setelah para Bante menjalankan masa wasa selama 3 bulan. Pada tahun ini Sangga Theravada Indonesia ada beberapa yang sudah melewati masa wasa 20 tahun. Ada 1 orang. Dan juga ada yang melewati untuk tahun ini 10 wasa. Ada 6 orang. Salah satu yang hadir pada sore hari ini yaitu Biku Indah Medu yang berwasa di Wihara Mahasampati, putra daerah itu Medan. Ya, untuk melewati 10 wasa ini juga sebagai biku tidak gampang. Tantangan, rintangan, hambatan, godaan ya cukup banyak. Memang di dalam satu tradisi atau komentar-komentar atau keyakinan-keyakinan, baik itu tertulis maupun yang tidak tertulis, kalau satu daerah itu bisa muncul orang-orang bajik, orang-orang yang berjuang memasuki di dalam sangga
itu daerah itu akan maju. Ya terbukti di kota Medan ini ada dua putra daerah, tiga putra daerah yang hadir di sini dari Medan, Bante Wipulasilo dari Nias, kemudian Bante Abijato yang terkenal di YouTube-nya. Semoga tidak terkenal hanya di YouTube, nanti terkenal juga peningkatan batinnya. Semoga bisa mengikis pengotor batinnya, akhirnya bisa menjadi manusia yang lebih mulia, yang sesuai dengan tujuan Sangga didirikan. Tadi siang itu sudah dibuat tumpeng ulang tahun Sangga Theravada Indonesia yang ke-48. Sebenarnya juga Maga Budi juga ulang tahun, sama umurnya 48. Hanya Maga Budi lahirnya lebih dulu, kira-kira tanggal 3 Oktober. Kalau Sangga Theravada lahirnya 23 Oktober tahun 1976. Genap sekarang sudah melalui 48 tahun. Kemudian Bante Indamedo juga sudah dibuatkan tumpeng syukuran mencapai atau telah melewati 10 wasa. Putra daerah ya semoga juga bisa mengikis pengotor-pengotor batin, juga menjadi mulia seperti tujuan di dalam Sangga. Ya, Sangga Theravada Indonesia didirikan oleh 5 biku, putra-putra terbaik Indonesia sendiri. Didirikan di Tanah Putih, Semarang. Biku 5 yang mendirikan Sangga Theravada Indonesia Hidapis atau di Upasampada, kemudian kembali ke Indonesia, kemudian mendirikan Sangga Theravada Indonesia, yaitu Bante atau Biku Agak Balu yang terkenal juga di Pak Cornelis Wawor. Kemudian Biku Kema Sarano. Yang ketiga Biku Sudhamo yang ada di Lasem, sampai meninggal di Lasem juga. Bante Nyanawuto, terus Bante atau Biku Kimio. Jadi 5 biku yang itu yang mendirikan Sangga Theravada Indonesia. Waktu tahun 88 ya, saya menjadi samanera. Menjadi samanera di Sumatera belum ada Theravada. Saya jadi samanera, bikunya juga hanya 10 orang, tidak banyak. Kalau rapat pakai meja kecil sudah cukup. Sekarang sudah tahun 48 tahun sudah ada 100. Dan wihara-wihara juga bermunculan dulu ya, mungkin belum
belum ada biku putra daerah, ya masih pakai kandang ayam. Putra daerah muncul, kemudian istana juga muncul. Nah, nanti mudah-mudahan berkembang lagi, ya banyak umat Buddha yang menyepot para biku, juga bukan hanya sekedar menyepot para biku, tapi juga putra-putra terbaiknya juga didorong, syukur diikhlaskan juga menjadi biku. Karena menjadi biku bukan menjadi orang jahat, menjadi orang yang berjuang untuk mengikis pengotor-pengotor batin. Kehidupannya sepenuhnya, kehidupan para biku itu disupport oleh umat. Karena para biku tidak bekerja, tidak ada gaji. Jadi kehidupan para biku sepenuhnya disupport oleh para umat. Pakaiannya, kemudian makanannya, tempat tinggalnya, kemudian obat-obatan. Nah, itu kebutuhan pokok para biku. Dan itu semuanya disupport oleh umat. Para biku kemudian sudah disupport, para biku juga memberi imbal balik kepada umat, mengajar dhamma, menjelaskan dhamma, menunjukkan jalan menuju ke alam bahagia. Itu para biku. Nah, mari kita bersama-sama. Kalau kita tadi menyimak di dalam Nidikanda Sutta, keelokan, kekayaan, kekuasaan, bahkan bisa mencapai sama Sang Buddha, itu diperoleh dari buah kebajikan. Nah, sekarang saya akan menyampaikan salah satu contoh di dalam cerita bagaimana membuahkan hal-hal yang sesuai di dalam Nidikanda Sutta itu. Ada satu contoh, yaitu ada pemuda yang melakukan perbuatan baik dan selalu melakukan perbuatan baik. Pemuda ini ya membuat jalan antar desa. Jika desa yang terpencil kemudian dibuat jalan supaya ada menyambung. Nah, satu ketika ditanya sama teman-teman, sama anak-anak muda juga, kamu mengapa kamu mengerjakan ini? Oh, ini jalan menuju ke surga. Oh, kalau begitu saya mau. Kemudian ditanya lagi yang teman-teman yang lain sampai berkumpul menjadi 33 muda. 33 pemuda ini kemudian melakukan kebajikan-kebajikan yang menghubungkan antar desa yang kemudian terhalang oleh sungai, kemudian dilakukan, kemudian bikin jembatan, kemudian juga dia yang got-got yang rusak, yang menyumpal nanti akan membawa banjir, kemudian diperbaiki. Suatu ketika ada kepala desa lewat. Apa kerjaan kamu? Itu bukan pekerjaan kamu. Pekerjaan kamu itu berburu, kemudian berpesta-pesta, minum-minum. Itu pekerjaan kamu. Kamu jangan lakukan itu. Nah, kepala desa menganjurkan seperti itu, tetapi 33 pemuda itu tidak mau. Tetap dia melakukan kebaikan-kebaikan. Membantu orang-orang yang tidak punya, membuat rumah. Nah, akhirnya semakin terkenal, kemudian dilaporkan.
dilaporkan oleh kepala desa kepada raja bahwa ada sekelompok penjahat. Dilaporkan itu adalah ada kelompok penjahat yang akan mengganggu. Nah, akhirnya rajanya tidak pikir panjang, kalau begitu tangkap pemuda itu. Kelompok itu tangkap, kemudianlah ditangkap. Sudah ditangkap, kemudian terus dianjurkan oleh raja untuk dihukum. Dan 33 itu dibawa ke lapangan, kemudian ditonton orang banyak. Kemudian ada gajah. Ada gajah, kemudian disuruh menginjak. Dihukum menginjak-injak pemuda atau kelompok itu, kelompok 33 itu. Nah, apa yang terjadi? Gajah itu tidak mau menginjak. Udah dekat kemudian balik. Dicoba lagi, kemudian sudah dekat lagi, balik lagi. Tidak mau. Oh, ini mungkin takut. Gajahnya melihat orang-orang, dia takut. Tutupi. Kemudian ditutup karpet atau ditutup dengan jerami-jerami supaya tidak kelihatan. Manusianya itu tidak kelihatan. Supaya gajahnya mau jalan. Mau menginjak. Tetapi apa yang terjadi? Sudah ditutup, sudah apa? Kemudian gajahnya suruh jalan lagi. Akhirnya tidak mau lagi. Balik lagi. Loh, ini kenapa? Kemudian raja mendengar bahwa gajahnya tidak mau menginjak yang dihukum itu. Kemudian 33 itu dipanggil. Apa yang kamu lakukan di dalam keseharian kamu? Sampai gajah pun tidak mau menginjak kamu. Nah, ini cerita sebelum dipanggil itu, waktu mau diinjak gitu. Mau diinjak itu, kemudian pimpinan dari pemuda itu, sekarang kita tidak bisa pergi kemana-mana. Sekarang kita hanya akan menerima hukuman. Ini hal yang perlu digarisbawahi, yang harus digarisbawahi dalam kehidupan kita sebagai satu contoh. Orang yang dihukum ini, sudah mau diinjak gajah itu, kemudian disuruh menghilangkan ketakutan. Kamu, teman-teman, jangan takut. Kamu akan diinjak gajah, kamu jangan takut. Dan kamu jangan memiliki kebencian sedikit pun kepada kepala desa, kepada raja, kepada gajah. Kembangkanlah cinta kasih sayang. Kembangkan cinta kasih sayang. Tidak ada penolong yang lain. Kembangkanlah cinta kasih sayang kepada gajah, kepada kepala desa, kepada raja. Jangan punya kebencian sedikit. Itulah yang membuat gajah tidak mau menginjak. Akhirnya kemudian diceritakan ketika pemuda ini bercerita kepada raja. Karena raja dipanggil, apa yang dilakukan dalam keseharian kamu? Saya membantu di desa-desa, membuat jalan untuk tembus antar desa, kemudian membuat jembatan supaya menghubungkan antar desa, kemudian membersihkan selokan-selokan. Itu jalan menuju ke surga. Akhirnya raja mendengarkan cerita itu, loh ini kan bukan kejahatan. Loh, siapa yang bilang kejahatan? Kepala desa. Akhirnya kepala desa ditangkap, dijadikan budak seumur hidup di kerajaan. Akhirnya ketika pemuda ini diberi wilayah untuk membangun.
untuk dikuasai. Akhirnya ya 30 desa ini membangun, akhirnya menjadi makmur. Dari 33 pemuda itu kemudian lahir. Tidak ada sesuatu yang hidup terus. Pada satu saat juga akan mengalami kematian. Orang baik juga akan mengalami kematian. Tua, sakit, dan mati. Karena matinya sudah jasanya itu baik, jasanya itu besar, terlahirlah di alam dewa. Nah itu di dalam Nidikanda Sutta itu ada. Balu menjadi pimpinan rajanya dewa, yaitu Dewa Saka di Tawatimsa. Itu menjadi dewa. Nah itu sekarang apa yang dilakukan oleh bisa menjadi pimpinan para dewa itu? Salah satu para dewa ini Dewa Saka yang terkenal itu. Apa sumpahnya? Ini pemuda maga, namanya pemuda maga. Pemuda maga ini memiliki 7 sumpah. Kalau kita mau menjadi raja, 7 sumpah yang juga dilakukan. 7 sumpah yang dilakukan oleh pemuda maga. Yang pertama adalah saya seumur hidup saya akan menyokong, membantu, merawat orang tua. Nah kalau kita lahir dari orang tua kita dibesarkan juga dari orang tua kita, jasa yang begitu besar, maka punya aditana, punya tekad, seumur hidupnya pemuda maga ini akan menyokong orang tuanya. Bukan hanya sekali-kali, tapi seumur hidupnya. Seumur hidupku. Yang kedua, pemuda maga yang memiliki sumpah atau janji atau tekad. Seumur hidupku, saya akan menghormati saudara tua. Menghormati orang yang lebih tua. Coba kalau kita juga terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu juga menjadi satu sikap sopan santun di dalam kehidupan kita. Tata krama. Kalau ada orang tua duduk, kemudian kita lewat, tidak nyelonong saja, minta izin. Apalagi kalau kita berjalan, kemudian orang tua, bukan kita salib. Kita bisa tuntun, bisa arahkan supaya bisa lebih cepat. Bukan kita tumbur. Itu contoh-contoh juga sudah dilakukan di dalam masyarakat kita. Kalau kita mau naik pesawat, orang tua juga didahulukan. Orang hamil juga didahulukan. Karena itu rentan, kalau itu sampai jatuh berbahaya. Kita menghormati itu. Nah, di dalam wihara kita juga bisa praktekkan. Nanti ada orang tua, kemudian apalagi di Mahasampati begitu besar, ada orang tua baru-baru datang dari mana, dicuekin. Ini orang baru ini, tidak tahu jalannya, malah dibegitukan. Bukan dituntun, bukan diarahkan, malah ini orang baru, ini baru masuk wihara, dicuekin. Apalagi nggak tahu liftnya, apalagi kemudian dicuekin lagi. Nah, kita sebagai umat yang memiliki rasa hormat kepada orang tua, kalau kita mau melatih menjadi jalan menuju ke surga. Yang ketiga, seumur hidupku saya akan berkata dengan lemah lembut. Kata-kata harus diucapkan dengan lemah lembut, memberi perintah, kemudian juga apapun kita meminta tolong atau apa, kita bisa menggunakan kata-kata yang lemah lembut. Jangan gunakan kata-kata yang bisa didengar kupingnya jadi panas, kupingnya jadi merah.
Seumur hidupku saya akan berkata dengan lemah lembut. Nah, ini tidak gampang kita latihan. Yang keempat, seumur hidupku saya tidak akan berbicara memecah belah atau bergosip. Maaf ya kalau di Indonesia kalau sudah berkumpul 3 atau 4 orang, apalagi ibu-ibu, wah, yang dibicarakan tetangganya, kemudian keberhasilan orang, kemudian dijelek-jelekin, membuat orang lain itu ya kita membicarakan orang sampai apa seperti episode. Sekarang ngomongin, besok ketemu ngomongin lagi. Apalagi yang diomongin itu tidak suka, akhirnya cari teman-teman untuk membuat orang itu supaya juga ikut membenci. Wah, itu kita harus berusaha sekarang, harus kita menghentikan kalau kita mau menuju jalan ke surga. Jangan berbicara memecah belah. Jangan bergosip. Itu bukan jalan. Bukan jalan menuju bahagia. Jalan menuju penderitaan. Yang kelima, beraditana atau bertekad pemuda ini, pemuda maka seumur hidupku saya akan berlaku murah hati. Murah hati ini kepada siapapun dia akan mengembangkan cinta kasih sayang kepada siapapun. Diminta maupun tidak diminta, punya jiwa, punya kemurahan hati untuk menolong. Nggak usah diperintah, nggak usah diumum. Mau kerja bakti, mau kerja sosial, harus diumumkan di WA, nggak datang. Ini tidak usah diperintah. Kemurahan hati itu bisa muncul di mana-mana. Seumur hidupku akan bermurah hati. Yang keenam, seumur hidupku, ini pemuda maga ini akan berbicara jujur. Nah, ini yang sulit. Dalam kehidupan kita berbicara jujur. Jujur itu bagaimana? Jujur itu dalam pikiran, di dalam ucapan, di dalam perbuatan itu sama. Kalau ucapannya manis, tapi pikirannya belum tentu. Nanti kalau pikirannya baik, ya, perbuatannya belum tentu. Nah, itu harus tiga-tiganya. Ucapannya benar, perbuatannya benar, pikirannya benar, sama-sama. Yang dipikirkan juga diucapkan, yang diucapkan dikerjakan. Namanya itu jujur. Nanti introspeksi dalam diri masing-masing. Itu juga jalan menuju surga. Kebahagiaan. Yang terakhir, yang dilakukan oleh seorang pemuda maga ini bertekad atau bersumpah, selama hidupku tidak akan marah. Tidak akan marah. Nah, ini seumur hidupnya. Seumur hidup. Kalau nanti ini ada satu cerita di dalam pemuda maga ini, pemuda maga satu ketika itu melihat satu tempat yang kurang baik. Kemudian dia bersihkan. Sudah dibersihkan, kemudian ada orang itu senang, kok tempat ini bagus. Kemudian dia didorong. Kemudian di tempat lain, yuk saya akan bersihkan tempat ini. Dibersihkan lagi. Sudah bagus lagi, ada orang yang senang lagi. Sampai satu lapangan itu bersih semua dan orang itu menikmati hasil kerjanya.
Apa yang diucapkan oleh pemuda maga? Alangkah senangnya saya melihat orang-orang itu menikmati kerja saya. Saya menjadi senang orang lain bisa menikmati apa yang saya kerjakan. Senang hati, bukan marah, bukan jengkel. Nah, nanti kalau kita suatu ketika kita bisa menjaga seperti itu, kita punya karya yang besar. Orang lain tidak kenal dengan kita karena sudah kita pun pergi jauh. Satu ketika kita datang, orang-orang itu tidak akan kenal. Tidak akan kenal kita, kemudian orang baru. Nah, ini juga kita kalau dikatakan, oh Bante, nanti kalau ditanya, oh Bapak baru datang ya. Padahal itu yang berjasa. Kita jangan marah. Kita jangan marah, orang ini siapa ini. Nanti kita jangan menimbulkan marah karena orang tidak kenal dengan kita. Nah, ini yang ditunjukkan oleh pemuda maga. Tujuh sumpah atau tujuh janji atau tujuh aditana lah di dalam agama Buddha, tujuh aditana. Membantu seumur hidupnya akan membantu orang tua. Karena orang tua telah melahirkan kita. Seumur hidupnya akan menghormati orang yang lebih tua. Seumur hidupnya dia akan berkata lemah lembut. Seumur hidupnya tidak akan berbicara memecah belah atau gosip. Seumur hidupnya dia akan murah hati. Seumur hidupnya dia juga akan berbicara jujur. Seumur hidupnya tidak marah. Itulah tujuh sumpah atau tujuh aditana. Nah, kalau kita bisa menandaskan lagi di dalam melakukan perbuatan kebajikan ini, kita bukan hanya untuk menuju ke alam surga, bukan kita untuk menuju menjadi kaya raya atau menjadi penguasa dunia atau bisa menjadi rajanya para dewa, tapi perbuatan baik yang kita lakukan ini akan bisa mengantarkan menjadi manusia yang lebih agung, lebih mulia. Perbuatan kebajikan yang kita lakukan di dalam Nidikanda Sutta itu salah satu bisa menjadi sama Sam Buddha, bisa menjadi Paceka Buddha, bisa menjadi arahat dari perbuatan kebajikan. Nah, kalau kita melakukan kebajikan, bagaimana supaya kita bisa mencapai arahat, juga menjadi Paceka Buddha, bijaksana Sam Buddha? Lihatlah di dalam cerita ini untuk ada 4. Bukan sekedar menjadi rajanya para dewa, akan lebih tinggi, akan menjadi manusia yang agung. 4 tekad kita miliki. Kalau kita mau menjadi rajanya para dewa atau menjadi terlahir di alam dewa, itu seperti pemuda maga. Sekarang kita tingkatkan, bukan hanya sekedar menjadi rajanya para dewa, tapi bisa menjadi manusia teragung, menjadi sama-sama Buddha, atau menjadi Paceka Buddha, atau menjadi arah. Apa tekadnya? Yang pertama, kalau kita mau menjadi orang agung atau perbuatan baik yang dilakukan orang ingin menjadi orang agung. Yang pertama, kalau dia memberi, dia akan melakukan kebaikan. Dia punya. Orang yang dikasih itu ada. Kalau orang kaya, kemudian dia punya materi, orang lain juga bisa diberi. Kalau bagi orang agung ingin menjadi orang yang akan menjadi lebih luhur,
Kalau dia ingin mau berbuat kebajikan, dia punya barangnya. Ada orang yang mau diberi. Tetapi pikirannya tidak muncul. Tidak muncul untuk memberi itu tidak muncul. Seperti kita di dalam kehidupan kita, kita punya. Dan orang yang mau diberi itu sesungguhnya ada, tapi pikiran kita tidak muncul. Apa yang harus dilakukan? Kalau orang ingin menjadi orang agung, bertekad, merenungkan. Mungkin di dalam kehidupanku yang lalu, yang lampau, saya tidak suka memberi. Maka saat ini saya punya, orang yang diberi ada, pikiranku tidak muncul. Saat ini pun saya akan hancurkan kekikiran saya. Saat ini kemelekatan saya juga akan saya hancurkan. Saya akan melakukan perbuatan baik. Dan saya akan melakukan memberi. Yang pantas diberi, saya akan melakukan. Akan menghancurkan kekikiran saya, akan menghancurkan kemelekatan saya, akan menghancurkan keserakahan saya. Itulah satu tekad. Dimulai detik ini, kemudian dia melakukan kebaikan-kebaikan. Tekad yang kedua, kalau ingin kita menjadi orang agung atau orang agung yang lakukan kalau ingin menjadi orang agung itu. Barangnya ada untuk diberikan, orang yang diberikan juga ada. Tetapi barang yang mau pikirannya itu ada. Tapi barang yang mau diberikan itu buruk, tidak layak. Atau kalau makanan ya basi. Apa yang harus direnungkan oleh orang yang menjadi orang agung itu? Kalau kondisi seperti itu, orang yang mau diberi ada, kemudian barangnya juga, pikirannya muncul, tapi barangnya atau busuk atau kurang pantas. Itu juga direnungkan di dalam kehidupanku. Mungkin di dalam kehidupanku yang lalu atau kehidupanku dulu-dulu yang lampau, saya tidak suka memberi. Maka pada saat ini pikiranku muncul untuk memberi. Orang yang akan diberi ada, tapi barangnya cacat. Saya akan menghancurkan kekikiran saya. Saya akan menghancurkan kemelekatan saya. Saya akan menghancurkan keserakahan saya. Saat ini saya akan melakukan kebajikan. Mencari barang yang layak untuk diberikan kepada mereka. Itulah satu tekad yang dilakukan oleh manusia akan menjadi manusia yang agung. Yang ketiga tekadnya, kalau barangnya ada, mungkin pikirannya ada, pikiran untuk memberi ada, orang yang mau menerima ada, tapi barangnya sekarang kebalikan, yang sangat mahal. Satu-satunya umpamanya ini benda turunan yang harus dipegang erat. Bagaimana sekarang harus diberikan kepada orang lain. Barang itu sangat istimewa, tapi diberikan atau tidak. Ini juga satu tantangan bagi orang yang akan menjadi orang agung. Apa yang direnungkan sama yang direnungkan. Mungkin dalam kehidupanku yang lalu saya tidak suka melakukan kebajikan. Sekarang saya pikiran untuk memberi ada, yang menerima ada, yang dibutuhkan oleh orang itu. Tetapi barang ini sangat mahal. Ini saya akan hancurkan. Kekikiran saya, kemelekatan saya, keserakahan saya, ini saya akan hancurkan. Dia akan memberas. Salah satu contoh, orang yang paramitanya sudah sempurna, bisa 100%.
Siapa itu? Pangeran Wesantara. Pangeran Wesantara itu kerajaannya itu akan diserang, akan diambil alih oleh kerajaan lain. Tapi dipanggil, panglimanya itu dipanggil, rajanya dipanggil untuk berhadapan dengan Pangeran Wisantara. Apa yang akan dinegosiasikan itu? Kamu jangan perang, jangan membunuh tentara-tentara, hanya ingin menguasai kerajaan. Kalau memang engkau bisa memimpin kerajaan, kerajaanku ini saya akan berikan. Dan saya hanya membawa pakaian yang melekat di badan saya. Harta semua kuasailah. Itulah paramita yang sudah tinggi. Kita mungkin sulit untuk mencari kedudukan aja sudah perang. Semua menghalalkan cara. Itu kita melatih untuk melakukan orang yang agung. Kesempurnaan bisa akan menjadi sama Sang Buddha. Itu juga memikirkan seperti itu. Mungkin di dalam kehidupanku yang lalu saya tidak mau melakukan perbuatan, maka saya pikiran muncul untuk melakukan kebaikan. Orang yang butuh itu ada. Tapi saya masih punya keraguan atau untuk melepas, itu ya harus dihancurkan kemelekatan itu. Yang terakhir, yang keempat, ingin menjadi orang yang agung. Apa yang akan dilakukan oleh orang yang ingin menjadi lebih luhur? Kalau melakukan kebajikan, dan kebajikan yang dilakukan itu barangnya ada, yang menerima ada, kemudian dia memberi. Sudah memberi, tidak melekatkan aku di tempat barang yang sudah diberikan itu milik saya. Tapi sudah diberikan oleh orang dan orang itu sudah terima. Tapi kita masih melekatkan barang itu milik saya. Itu juga di mana-mana umat Buddha harus latihan. Latihan untuk melepas barang yang sudah diberikan, diterima oleh orang lain. Lepaskanlah itu supaya kita tidak menderita. Contoh yang paling mudah dalam keseharian kita. Bante, saya ini masak dari pagi. Jam 3 saya sudah masak, kemudian berdana. Sudah saya berikan sama Bante. Bante hanya melirik saja, tidak ambil. Apa yang terjadi? Sakit hati, menderita atau tidak? Menderita. Kalau kita sudah berikan, saya mau melakukan kebajikan, dan kebajikan yang saya berikan sudah diterima oleh orang, dan itu sudah menjadi milik orang itu. Selesai. Kita masih happy, masih bahagia. Tidak melekatkan keakuan di situ. Ini latihan. Ingin menjadi orang yang agung. Kalau kita masih sulit, apa yang sudah kita lakukan dan kita masih sering melekatkan ke benda yang kita lakukan itu, ya kita harus merenungkan seperti orang agung renungkan. Mungkin di dalam kehidupanku yang lalu, saya tidak suka memberi. Sekarang saya memberi, juga masih melekat. Padahal itu harus sudah menjadi milik orang itu. Jasa yang kita lakukan itu selesai. Diterima oleh orang lain itu dia selesai. Tidak usah diingat ini. Karena apa? Hal itu yang sudah kita lakukan itu pasti akan kembali kepada si pembuat itu sendiri.
Atau contoh yang paling mudah lagi, kalau kita menanam mangga, umpamanya ada satu, kalau dulu ada namanya apa, kemah pramuka. Pramuka kemudian disuruh nanam kenang-kenangan di daerah itu. Nah, kemudian kita nanam buah mangga di daerah itu. Kemudian kita dari SD, kemudian kita SMP, SMP, kemudian SMA, kemudian lulus, tidak pernah ke desa itu. Satu ketika kita di perguruan tinggi, kemudian ada PKL. Ada PKL, ada kemudian di desa itu kemudian ada pohon mangga, buahnya lebat dan buahnya manis. Masyarakat itu kemudian ini kenang-kenangan dulu ada SD kemah di sini. Sekarang menanam pohon mangga. Di sini kemudian masyarakat sini suka buahnya karena buahnya manis. Orang yang menanam lupa. Orang yang menanam lupa tapi buahnya tetap buah mangga. Tetap manis, tetap membawa kebahagiaan. Seperti itu kalau kita menanam, lupakanlah. Kalau kita sudah berbuat jasa, jasa yang kita lakukan, kemudian terima orang itu menjadi milik orang itu, kita tidak usah seperti kalau pegang ular itu pegang ekornya. Berbahaya kalau ularnya balik, matok. Itu kalau kita tidak rela. Barang yang sudah kita berikan itu, kita masih nempel. Itu seperti ular. Memegang ular yang satu ketika bisa balik matok. Bisa kita menderita. Kalau kita memberi kemudian kita lepaskan itu. Kita punya kerelaan, kemudian sudah lepas dengan penuh cinta kasih. Semoga apa yang diterima ini membawa manfaat bagi si penerima itu selesai. Tidak usah melekatkan aku di situ. Kita akan bisa menjadi orang aku. Karena bisa melepas ikatan-ikatan, bisa melepas keakuan. Keakuan kita ini bisa kita lepaskan. Kalau kita bisa melepaskan keakuan, ya keinginan kita bisa terlepas. Kebencian kita juga bisa terlepas. Keraguan-raguan kita juga bisa terlepas. Kemudian kemalasan-kemalasan juga kita terlepas. Yang menjadi penghalang-penghalang di dalam batin kita ini menjadi lepas. Kita bisa menjadi orang agung. 4 hal untuk menjadi orang agung. Sekarang bertahap. Kalau tidak bisa menjadi orang agung, menjadilah seperti pemuda maga. Jadi bahagia di dalam kehidupan sekarang, bahagia di alam surga. Kalau itu nanti sudah kita mampu, kemudian kita bertahap. Berlatih melakukan perbuatan baik untuk menjadi orang agung. Andai kata perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan itu belum bisa menjadi alam dewa, belum bisa menjadi manusia yang agung, setidak-tidaknya perbuatan baik yang kita lakukan itu, kalau kita konsekuen, kalau kita hati-hati di dalam melakukan perbuatan baik, dan perbuatan baik itu bisa membawa manfaat bagi yang lain, setidak-tidaknya ada 5 manfaat. Kalau kita belum menjadi orang suci, ya apa yang kita lakukan itu bisa membawa hasil. Orang yang melakukan kebaikan-kebaikan itu akan dicintai oleh banyak orang. Perbuatannya akan ditiru oleh banyak orang. Orang-orang yang meniru itu orang-orang bijak. Orang yang jahat tidak akan meniru perbuatan baik. Tapi orang bijak akan meniru perbuatan-perbuatan orang yang baik. Namanya baik. Dipercaya oleh masyarakat.
hidupnya tenang. Kalau sudah meninggal, ke alam surga. Selamat untuk melakukan perbuatan baik. Semoga apa yang dilakukan ini bisa memiliki satu tekad untuk menjadi orang baik dan menjadi orang baik. Selalu berbuat baik, dan karena perbuatan baik mendatangkan kebahagiaan, maka kita perlu diulang sampai kita bisa mengikis pengotor batin di dalam kehidupan kita. Selamat untuk melakukan perbuatan kebajikan. Semoga semua makhluk ikut berbahagia. Sapi, Sata, Bawantu, Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia.